Pernahkah Anda mengalami situasi seperti ini? Dan bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental dan mempertahankan positivitas dalam situasi yang mungkin menekan? Mari kita eksplorasi bersama. Pemahaman emosi dan izin untuk merasa. Mari kita temui segmen yang membahas tentang pentingnya memahami emosi dan memberi izin pada diri sendiri untuk merasa. Bagaimana ini menjadi langkah awal yang krusial dalam menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Pertama-tama, mari kita pahami bahwa emosi adalah bagian alami dari kehidupan kita. Pemahaman emosi adalah langkah pertama untuk menjalin kedekatan dengan diri sendiri. Mengizinkan diri kita merangkul emosi baik itu kebahagiaan, kesedihan, atau kecemasan adalah tindakan penuh keberanian. Kita tidak harus menyembunyikan perasaan kita. Penting juga untuk menyadari bagaimana lingkungan sekitar dapat mempengaruhi emosi kita. Terkadang, tekanan datang dari luar, dan itu bukan kesalahan kita. Memberi izin pada diri sendiri untuk merasa adalah bentuk self-compassion. Ini adalah tindakan penuh kasih sayang pada diri sendiri, memahami bahwa kita manusia yang memiliki emosi. Langkah terakhir setelah memahami emosi adalah menangani mereka dengan bijak. Bagaimana kita merespon emosi kita dapat membentuk cara kita menghadapi tekanan. Jadi, mari bersama pelajari dan terapkan langkah-langkah ini. Memahami dan memberi izin pada diri untuk merasa adalah kunci dalam menjaga kesehatan mental kita. Lanjut ke segmen berikutnya. Mencari dukungan. Selanjutnya, mari kita bahas langkah yang tak kalah pentingnya dalam menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar, yaitu mencari dukungan. Bagaimana mendapatkan dukungan dapat memberi kekuatan dan membantu kita melewati masa-masa sulit. Mencari dukungan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tindakan keberanian. Ini adalah pengakuan bahwa kita semua butuh bantuan dan memiliki hak untuk merasa didukung. Berbicara dengan teman atau keluarga bisa memberikan pemahaman dan perspektif baru. Terkadang, mendengarkan suara luar dapat membantu kita melihat solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari sumber dukungan profesional, seperti konselor atau psikolog. Mereka dilatih untuk membantu kita mengatasi masalah dan memberikan pandangan yang objektif. Membangun jaringan dukungan adalah investasi dalam kesehatan mental kita. Sahabat, keluarga, atau komunitas dapat menjadi benteng kita saat menghadapi tekanan. Saling memberi dukungan menciptakan hubungan yang erat. Kadang-kadang, memberi dukungan kepada orang lain dapat membawa rasa tujuan dan kebahagiaan pada diri kita sendiri. Mari kita terus membuka diri untuk mencari dan memberikan dukungan. Bersama, kita bisa melewati tekanan dengan lebih ringan. Lanjut ke penjelasan berikutnya. Fokus pada yang dapat dikendalikan. Sekarang, mari kita beralih ke langkah dalam menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar, yaitu fokus pada yang dapat dikendalikan. Bagaimana pergeseran fokus ini dapat membantu kita mempertahankan kedamaian batin di tengah-tengah situasi yang mungkin menekan. Fokus pada yang dapat dikendalikan adalah langkah untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang ada di bawah kendali kita. Ini bukan tentang mengabaikan masalah, tetapi lebih kepada memilih di mana kita ingin mengalokasikan energi kita. Pertama-tama, identifikasi dengan jelas apa yang dapat dan tidak dapat kita kendalikan. Fokus pada hal-hal yang dapat diubah, dan temukan cara untuk beradaptasi dengan yang tidak dapat diubah. Fokus pada yang dapat dikendalikan juga melibatkan keterampilan mengelola respon terhadap situasi yang tidak terduga. Bagaimana kita merespon dapat membuat perbedaan besar. Bertanggung jawab atas reaksi dan tindakan kita sendiri, memberi kita rasa kendali dan memberdayakan kita untuk menciptakan perubahan positif. Fokus pada yang dapat dikendalikan juga mencakup membangun kebiasaan positif. Langkah kecil yang konsisten dapat membawa perubahan besar. Jadi, mari bersama latihan untuk fokus pada yang dapat dikendalikan.
Dalam keterbatasan itu, kita menemukan kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan lebih tenang. Ikuti terus penjelasan berikutnya. Menciptakan ruang pribadi. Sekarang, mari kita eksplorasi langkah dalam mengelola tekanan dari lingkungan sekitar, yaitu menciptakan ruang pribadi. Bagaimana menciptakan ruang ini dapat menjadi kunci untuk menjaga kesehatan mental kita. Menciptakan ruang pribadi bukan hanya tentang fisik, tetapi juga ruang pikiran dan emosional. Ini adalah tempat di mana kita dapat merasa aman dan otentik. Ruangan pribadi dapat mencakup lingkungan fisik di rumah atau tempat kerja yang mendukung. Namun, juga termasuk memberi diri kita izin untuk merasakan dan meresapi emosi tanpa terlalu banyak tekanan eksternal. Menciptakan ruang pribadi juga melibatkan menetapkan batas pribadi. Bagaimana kita menyusun batas antara pekerjaan dan waktu pribadi dapat berdampak besar pada keseimbangan hidup kita. Ruangan pribadi adalah tempat di mana kita dapat melakukan aktivitas yang memberi energi dan kebahagiaan. Temukan kegiatan yang membuat Anda merasa hidup dan terhubung dengan diri sendiri. Selain fisik, rawat juga ruang mental. Praktikan meditasi, refleksi, atau hobi yang memberi ketenangan untuk menjaga keseimbangan batin. Jadi, mari bersama menciptakan ruang pribadi. Dalam kedamaian itu, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi tekanan dengan lebih tenang. Lanjut ke penjelasan berikutnya. Merayakan kemajuan kecil. Terakhir, mari kita bahas langkah yang bisa menjadi sumber motivasi luar biasa, yaitu merayakan kemajuan kecil. Bagaimana mengakui dan merayakan pencapaian kecil dapat membantu kita mempertahankan semangat dalam menghadapi tekanan. Merayakan kemajuan kecil adalah langkah menghargai setiap langkah kecil dalam perjalanan kita. Ini bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi perjalanan dan usaha yang telah kita lakukan. Seringkali, kesenangan sebenarnya terletak dalam proses dan bukan hanya pada akhir perjalanan. Menemukan kegembiraan dalam setiap langkah dapat meningkatkan motivasi. Merayakan kemajuan kecil juga melibatkan mengubah perspektif terhadap kegagalan. Melihat kegagalan sebagai pelajaran dan memilih untuk fokus pada hal-hal yang telah kita capai. Satu cara efektif untuk merayakan kemajuan kecil adalah dengan menyusun daftar pencapaian. Ini membantu kita mengenang dan mensyukuri setiap langkah. Berikan diri Anda reward kecil untuk setiap pencapaian. Ini bisa menjadi dorongan tambahan untuk terus melangkah maju. Jadi, mari bersama merayakan kemajuan kecil. Dalam setiap langkah, kita temukan kekuatan dan motivasi untuk menghadapi tekanan. Sampai jumpa di video berikutnya.